Setiap kali dia melihat foto Alexa yang mengesankan, dia akan bersorak, dan setiap kali dia melihat foto memalukan Shiva, dia akan mengeluh. Pada akhirnya, setelah makan malam perayaan selesai, dia menemukan berita bahwa Laras dipukuli dengan foto sebagai bukti. Natalie mengangkat kepalanya dan menatap Gilang sebelum menunjukkan ponsel kepadanya. Apakah bos yang melakukannya? Gilang menunduk sedikit dan menjawab dengan nada bingung. Sepertinya kau memiliki sumber informasi yang lebih cepat daripada aku. Natalie terkejut dengan reaksinya sehingga dia menukar piring Gilang dengan sepiring steak yang benar-benar dipotong. Aku hanya ingin tahu. Tidak perlu bagimu untuk tahu karena semuanya terkendali. Natalie tidak menyembunyikan kekaguman yang dimilikinya terhadap profesionalisme Gilang. Tapi, fakta bahwa Natalie berhasil mengalahkan semua paparazzi dan perusahaan media besar, dan menemukan informasi ini terlebih dahulu, sangatlah tidak mudah untuk dicapai. Apakah Laras ini tidak berotak? Apakah dia pikir orang-orang akan peduli jika dia mengeluh dan merengek secara online seperti ini? Pertama penghinaan dari Shiva, dan kemudian ada pembalasan Mandala. Sekarang, Star King bahkan memutuskan komunikasi dengannya. Selain situs online, apalagi yang bisa dia lakukan? Gilang menatap Natalie dengan serius, meletakkan pisau dan garpu. Apakah kau ingin menghabiskan seluruh makan malam kita membicarakan pekerjaan? Natalie tertegun saat dia merasa dirinya gugup lagi. Dia menjawab dengan suara kecil, itu semua karena kau membuatku takut. Aku. Gilang tidak mengerti. Kau mengatakan pergi ke tempatmu setelah makan malam. Begitu Gilang mendengar jawabannya, dia tertawa. Aku ingat seseorang pernah berkata mereka menentang seks pranikah. Tidak bisakah otakmu memikirkan hal-hal lain? Natalie menghela nafas dan mengeluh. Ketika kau mengatakan hal-hal seperti datang ke tempatku setelah makan malam, gadis manapun akan salah paham. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Natalie mengancam Gilang dengan garpu. Ya, kau tidak akan berani. Gilang tertawa tak berdaya ketika dia memberi isyarat padanya untuk segera menyelesaikan makanannya. Dengan jaminan Gilang, Natalie akhirnya santai dan meletakkan semua yang tidak dia sukai untuk dimakan di piring Gilang. Tentu saja, sebagai kekasih, misi Gilang adalah memakan semua makanan yang kekasihnya tidak suka. Setelah makan malam yang menyenangkan, Gilang memang membawa Natalie kembali ke apartemennya. Kedua orang itu masuk melalui pintu depan satu demi satu. Seperti yang dijanjikan, Gilang tidak bertindak terlalu jauh dengan Natalie. Tapi, dia akhirnya menekannya ke sofa dan menciumnya dengan penuh semangat. Pada awalnya, Natalie mencoba melepaskan diri. Dia merasa Gilang tidak menepati janjinya. Tetapi, ketika dia merasakan jantungnya berdetak kencang, dia bertanya pada dirinya sendiri, tidakkah kau juga menginginkan ciuman ini? Jadi, dia menikmatinya. Pasangan itu berciuman seolah tidak akan ada hari esok. Tapi, sejauh itu yang mereka dapatkan sebelum Gilang melepaskan Natalie. Dia kemudian masuk ke kamarnya untuk mengakhiri keadaan. Natalie bersandar di pintu dan tertawa ketika dia menutupi detak jantungnya. Di dalam kamar apartemen yang gelap dan suram, begitu sunyi sehingga tidak ada suara yang bisa terdengar. Setelah dipukuli dan ditinggalkan oleh kekasihnya, Laras bersembunyi di kamar Shiva, tidak ingin keluar. Mengungkap semuanya secara online adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Tetapi, pada kenyataannya, dia hanya menerima sedikit perhatian. Dia awalnya pergi mencari kekasihnya, berniat bertukar rahasia tentang Mandala untuk posisi di Star King. Namun, ketika dia kembali ke rumah kekasihnya, dia menemukan dia memiliki pesta seks dengan banyak model. Laras kehabisan tenaga dan patah hati, tetapi mendapati dia tidak punya tempat untuk pergi. Yang dia miliki hanyalah kunci apartemen Shiva. Jadi, dia menuju ke apartemen Shiva. Tapi, bagaimana dengan masa depannya?
Apa yang harus dia lakukan mulai sekarang? Luna berdiri dan melihat sekeliling kamar Siva sebelum membuat keputusan berbahaya. Dia membuka laci dan mengambil semua perhiasan Siva. Setelah bertahun-tahun, bahkan jika dia tidak mencapai puncak, dia setidaknya harus diberi imbalan atas kerja kerasnya, kan? Menerima ini tidaklah banyak, terutama ketika dia memikirkan semua pukulan demi pukulan yang diberikan Siva padanya. Laras praktis membalik rumah itu terbalik dan mengambil semua yang dia bisa temukan. Namun, ketika dia meninggalkan apartemen, dia menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenalnya. "Apakah ini Nona Laras? Bagaimana kabarmu? Aku seorang reporter dari Black Label Studio, nama keluargaku Leo. Aku meneleponmu mengenai artikel menyedihkan yang kau tempatkan hari ini di situs online. Karena kau telah sampai pada titik ini, tidak ada lagi alasan untukmu tinggal di Mandala. Bagaimana jika kau bergabung dengan kami di Black Label?" "Aku tidak tertarik." Setelah menjawab, Laras berniat menutup telepon. Namun, kalimat pria berikutnya benar-benar menarik perhatiannya. "Kami saat ini sedang mengintai Alexa. Jika kau dapat memberikan kami beberapa petunjuk, kami dapat menegosiasikan harganya." Alexa, memikirkan nama yang membuatnya menggertakkan giginya, Luna akhirnya memberikan tuntutan padanya. "Aku butuh tempat tinggal." "Tidak masalah," jawab pria itu dengan cepat. "Beri aku alamat, aku akan pergi ke sana sekarang." Black Label tanpa henti mengumpulkan informasi tentang Alexa yang memiliki hubungan dengan seseorang. Mereka pikir dia bersama banyak pria. Namun, ketika mereka menyaksikan Alexa maju dengan lancar, akhirnya menjadi model mandala yang ditandatangani, orang-orang di Black Label merasa itu tidak adil. Mereka tidak hanya ingin mengekspos Alexa, mereka juga terobsesi untuk membuka topeng Alexa. Jam 2 pagi, Laras menghentikan mobilnya di luar gedung tempat Black Label berada. Awalnya, dia sedikit takut, tetapi dia menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya. Apa yang tersisa dari si penipu dan diperoleh darinya? Mengumpulkan keberaniannya, Laras memasuki gedung dan berhasil bertemu dengan editor Leo. Untuk menunjukkan ketulusannya, editor Leo mempresentasikan informasi yang sudah dia kumpulkan dan menjelaskan, "Pertama kali aku menemukan sesuatu yang salah dengan Alexa adalah di Amerika. Setelah itu, aku membuntutinya ke beberapa tempat lain sebelum mengambil foto dia mencium seseorang. Saat ini, dia memiliki rumor dengan CEO Mandala. Wanita ini secara konsisten mengklaim dia tidak punya kekasih, tetapi dia penuh kebohongan. Dia praktis bertemu dengan pria yang berbeda di setiap negara." Laras melihat foto buram itu. Tidak mungkin dia bisa tahu siapa orang di foto itu, apalagi tahu bahwa itu adalah Kenzi. "Apa yang kau ingin aku lakukan?" tanya Laras. Jauh di lubuk hatinya, dia merasakan bahwa ia dan editor Leo berbagi musuh yang sama. "Apakah kau memiliki informasi tentang Alexa dan CEO Mandala?" "Apa saja, foto?" editor Leo bertanya. "Semua yang kita lewatkan adalah bukti kuat. Aku yakin Alexa akhirnya akan mencari pria lain. Selama kita mengambil foto, aku benar-benar bisa menghancurkannya." "Foto? Staf Mandala pasti punya beberapa. Tapi, tidak mungkin mereka membagikannya ke dunia luar. Karena dia masih bekerja secara teknis di Mandala, mendapatkan foto bukanlah tugas yang sulit. Tapi, bagaimana dengan kompensasi karena melanggar kontraknya?" "Kompensasi hampir mendekati 100 juta. Laras tidak berani mengambil risiko. Selama kau bisa mendapatkan foto untukku, kau bisa meminta apa saja," kata editor Leo. Tapi, mengungkap salah satu rahasia Mandala bukanlah pemandangan yang menyenangkan. Itu masalah mudah untuk dihadapi. Jika salah satu staf Mandala menjatuhkan ponsel mereka, dan seseorang mengambilnya, siapa yang harus disalahkan?
Bahkan jika Kenzi mencari penanggung jawabnya, dia akan menargetkan orang yang menjatuhkan ponsel dan bukan kau. Laras merenung sejenak dan merasa apa yang dikatakannya cukup masuk akal. Apa yang bisa aku dapatkan darinya? Saham Black Label Studio. Setelah skandal Alexa terangkap, Black Label akan menjadi terkenal. Apakah kau pikir akan ada orang yang mau memberi uang kepadamu? Editor Lucky tersenyum sembrono pada Laras. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.